Surat Zumar ya. Zumar itu maknanya kelompok, napa? Kelompok. Jadi nanti orang masuk surga itu berkelompok, orang masuk neraka juga napa? Berkelompok. Jadi wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati napa? Zumara. Terus wasiqal ladzina kafaru napa? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati Zumara. Nggih wasiqal ladzina kafaru ila jahannam napa? Zumara. Sama-sama kita ini kelompok. Nah kemudian kelompok itu ada sisi positifnya, yaitu rapati wedi mergo bareng-bareng. Nah sisi negatifnya itu berkategori, no? Berkategori. Jadi misalnya ini cerita-cerita ning dunia wali. Ketika kita iman tuh kategorinya wong iman apa wong kafir? Wong iman. Jadi kategori itu status. Sehingga apapun faseknya kita karena iman tetap diletakkan bareng wong sing iman. Itu dulu ukurannya. Yang kafir apapun soleh sosialnya tetap dikategorikan orang apa? Kafir. Apapun soleh sosialnya. Kemudian di internal kategorisasi itu, misalnya sama-sama mukmin, terus ada yang mukmin fasek, mukmin soleh, setengah soleh, mukmin gaduh-gaduh, ya, supaya ada semacam-macam lah, umat Islam atau Islam sing kumat. Tapi itu tetap berkategori apa? Mukmin. Sampean harus percaya itu. Nah, terus ngendikane pangeran yaumanad ukulla unasim bi imamihim. Kemudian manusia itu tak panggil sesuai status itu, kemudian tak panggil pemimpinnya. Nah, di sini ulama ahli sunnah berpendapat, makanya orang itu harus punya imamul madhab, imam dia yang diikuti dalam apa? Bermadhab, karena nanti yang bertanggung jawab itu imamnya. Jadi kemana masyhur guru yang nane Ki Bisri apa Mbah Mus. Wah nek ditakoki pangeran rombongan. Takoki ketuane napa? Ketuane. Itu sebetulnya bukan guyonannya Ki Bisri, itu guyonan dari Syekhona Khalil. Masyhur itu dulu Syekhona Khalil Bangkalan itu gurunya Mbah Hasyim Asy'ari. Itu kalau nalkin mayit sing wis matek ning kuburan itu. Ya ji aku sibuk ape mulang wis pokoke nek ditakoki mending ngenteni aku. Dadi nek ditakoki pangeran. Itu kayaknya bisa ditiru itu talkin apa? Jadi misalnya kowe kan nak mati tapi aja mati sik kan. Ya teng-kreting nek ditakoki mending ngenteni Gus ketuane. Dan dengan aku mati takoki pangeran yang mending ngenteni ketuaku, misalnya Mbah Mun ngenteni ketuane sampai do Kanjeng Nabi. Pas do Kanjeng Nabi mungkar nakir serawani kira-kira. Jadi itu tawarai ya jadi. Nah, tapi nak kowe ra bakat keramat, muni ngono dijotosi. Mergo dijotosi karena dianggap itu. Nah, kula pun punya sekian cara untuk mengalahkan malaikat itu. Jadi sampean bisa neriru ijazah saya, tapi itu syaratnya ngalim agak berat. Itu ada kiai ditanya marobuga, itu jawabnya lucu. Sing mulang tauhid ning donya iku aku, kowe ora tau mulang malah takok. Maksudnya saya ini guru tauhid apa? Nah aku itu semucal lagi Datul Awam. So poso ini saya nanti baca Jawharatul Tauhid karangannya Ibrahim Al-Laqani yang nyarai Mbah Mun. Jadi nanti puasa nanti saya, karena untuk tadi untuk jawab malaikat guru tauhid ditakoki marbuka supaya punya peradaban. Nah, malaikat itu punya peradaban. Masuk guru tauhid ditakoki apa? Marbuka. Itu sudah saya niatkan itu. Sudah itu. Kamu nggak boleh mengingkari keramatnya para wali, karena setelah mukjizat itu adanya keramat. Kayak Sayyidah Maryam. Makanya menurut mazhab ahli sunnah, kita harus diantara yang harus kamu imani adalah adanya keramat. Keramat itu di bawah mukjizat. Kalau mukjizat milik Nabi, kalau keramat milik para wali. Contoh paling gampang itu Maryam. Maryam itu nggak mungkin Nabi karena syaratnya Nabi harus lelaki. Tapi beliau punya keramat yang bahkan Nabi Zakaria itu ngakui keramatnya Maryam. Anna lagi hada qalat dua minindillah, karena Maryam itu selalu dapat makanan yang tidak wajar, dan itu disebut keramat karena Maryam tidak mungkin berstatus apa? Nabi, karena beliau perempuan, semua Nabi adalah laki-laki.
Sama ndak usah protes secara gender, kenapa nggak boleh perempuan jadi nabi? Ya malah ribet. Pas ngaji suwi ku kayak delok raine apa ngaji kan ora jelas. Karena nggak mungkin nabi terus gak cantik, nggak boleh, nabi jelek itu nggak boleh. Semua nabi kalau cowok ya ganteng, andai kan perempuan ada nabi juga harus cantik. Wah itu papa terus piye nang ngaji. Terus nanti bojo sing wedok lurah, sing lanang kan Pak lurah, sing wedok nabi, sing lanang mempanjang lah, itu bisa itu. Saya kemarin tuh baru seneng sinau kitab Tauhid yang dikarang orang-orang yang ahli matematika, namanya Imam Amudi. Imam Amudi itu pakar matematika. Saya memang suka, termasuk ilmu yang saya suka itu matematika karena eksak. Dia penulis matematika mirip aljabar. Dulu diantara penemu matematika namanya Khwarizm yang menemukan apa? Aljabar angka nol itu ya, angka nol. Dulu itu orang nggak tahu kalau satu ya dua terus. Imam Amudi ketika di depan Mungkar Nakir beberapa malaikat penguji itu Allah manggil ini kan, orang itu sukanya ngarang usul fikih sama matematika sampai muridnya curiga ini masuk surga enggak guru saya itu, karena nggak pernah ngajar tasawuf, nggak pernah torikoan, nggak tahu mujahadan itu semuanya dia itu. Kalau saya mlebu swarga kan wis mantes mulangi tafsir kan, mosok guru tafsir mlebu neraka kaya ora pantes itu. Nah muridnya pantas, muridnya itu kaya ora pantes. Oh sok guru tafsir, oh ya nak mungkinnya mungkin, tapi kayaknya enggak lah, maksudnya itu kalau sama-sama mungkin yang bus warga juga mungkin, ngapain milih mungkin yang rokok orang pegawaian, tapi muridnya juga bisa ya ora pantes lah, mungkin rokok ora pantes kok terus cilik hati gitu. Tapi lu ora pantes itu guru nih. Ternyata Allah itu suka, dan ini menurut saya sesuai hadis-hadis sahih meskipun tidak kontak ini. Saya ulang lagi, Allah itu lebih bangga dengan kita ketimbang dengan malaikat. Karena malaikat itu ada normalnya ya. Masyhur itu kata Allah, saya ini bangga dengan hamba-hamba saya. Terus kata malaikat dengan kita ya Allah, karena iman kita ini orisinil, melihat engkau langsung enggak. Bangkune kira iman nang ning ngarepku, kowe roh kekuatanku, roh aras, roh kursi, roh alam malakut, alam jabarut. Lalu siapa? Ya para nabi. Ya nabi tentu hebat, wong dia dapat wahyu dari saya. Tapi yaitu orang-orang yang nggak jelas kayak sampean ini, orang-orang yang nggak jelas. Tapi iman sama saya, padahal ya nggak ngerti saya. Kok sampean kan ngerti Allah ya orang, ngerti nabi ya orang, ngerti swarga ya orang, ngerti neraka orang. Tapi wedine neraka itu nganti nangis, ya Allah jangan sampai saya masuk neraka. Guayane itu koyo paham. Jadi ini yang dibanggakan Allah. Kalau malaikat sama nabi itu kan normal, ya tentu Allah sangat bangga karena, tapi kan ada unsur normalnya apa? Nah, tapi ada orang yang cara melihat Allah itu dengan ilmu matematika. Imam Amudi itu akhirnya dipanggil Allah ketika muridnya mimpi itu. Lalu engkau di mana guru? Allah perlakuan kepada engkau gimana? Penggaweannya mau ngomong matematika. Jadi dia itu guru matematika, tapi mulang usul fikih. Tapi dulu guru itu gak digaji, itu tidak PNS, tidak ya guru saja, ikhlas kan. Karena tidak ingin umatnya Nabi bodoh. Nah, gue kan gak ingin kamu miskin terus mulang karena. Jadi itu beda sekali. Jadi dulu itu di mana-mana dulu guru larido nak umatnya kaji Nabi bodoh. Gue kalau nih guru tenan, orang rido nak umatnya Nabi bodoh. Nah, gue kan gak mulang, gue larido nak gue miskin. Akhirnya gue sing gaji, nak gaji ini kurang ya pindah. Soalnya itu guru itu pekerja, no? Tapi ya apik lah timbang nyolong. Ya, tapi ya enggak kelasnya guru. Maksudnya guru itu ya orang yang selalu mengajar itu guru, jadi gaji maupun tidak gaji. Kalau itu profesi apa? Tapi ya baik. Imam Amudi itu ngipi, muridnya tuh ngipi itu malaikat dikumpulkan sama Allah. Terus ditanya sama Allah, ya Amudi, kamu kok tahu kalau saya Tuhan, dan kalau apa kamu tahu kalau saya satu? Wahid itu satu. Kan tadi Allah mengingatkan saya ini Al-Wahidul Qahar, zat satu. Jadi Imam Amudi, ya malaikat Allah, hei para malaikat, kamu harus belajar matematika. Malaikat diam semua, karena asing kan. Matematika itu asing. Ini betul, ini kisah wali. Sampai kan gak wali, jadi rara ceritanya. Ini ada di kitab-kitab dan semua wali pasti tahu cerita itu. Kalau enggak ya enggak wali atau wali amatir baru latihan.
Ya malaikat Allah, para malaikat, nisbatus naini ilal wahid wasalis waroba iku kanisbatis naini ilal wahid wal wahid la nisbatalah fa innahu aslun. Pokoknya kowe nak gawe angka mesti siji loro, satu dulu, setelah satu ada dua, ada tiga, ada 4 sampai 5. Jadi fanis batul khamsah ilal wahid awisna ini ilal wahid awisalah ilal wahid kulun ala haddin sawa. Lamane jenenge angka itu satu dulu. Ono 5 ya kok papat, papat kok telu, telu kok loro, loro kok siji. Jadi gak mungkin far'ul wujud ilama la nihayatallah itu sepodo wae kok kanis batisna ini ilal wahid. Mbok mau judat itu jumlah miliatan tetap far'ul wahid, cabang dari angka 1. Malaikat ora iso jawab kabeh, pinter tenan kowe. Sawas seneng, yo iku jenenge ulamaku dari matematika wae dadi tauhid. Akhirnya Allah ngendikan, ngono kok ape mbok takoki marab buka. Orang aku direncana mau usul fikih karangan Imam Amudi. Tanggung lawan malaikat mau sing malaikat nganti ditakoki, aku guru tauhid. Aku lah zaman sekolah teng MGS Madrasah Sarang, Madrasah Babai Lukman. Iku anggaran bocah pelajaran tauhid untuk papat. Wah, sekiku gak ahli swarga. Mergo tauhid jeblok. Tapi anggar sing tauhide untuk 7 8 senajan tau fikih 5, tasawuf 4 itu wong ahli swarga. Nanti malaikat itu merujuk rapot ini ya. Jadi jare malaikat itu merujuk. Jadi nak rapotnya kalau tauhidnya papat neraka, mergo tauhidnya jeblok merah. Tapi nak tauhidnya 8 swarga. Nah ini kita tidak tahu malaikat itu apa merujuk rapot apa tidak sana. Tapi yang jelas di cerita keramat itu Allah itu bangga dengan argumen yang dibangun umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya masyhur itu Nabi ngendikan saya rindu pada ikhwani. Ikhwani itu teman. Terus sahabat pada ngendikan alasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kita ini temanmu? Lah dari Nabi, antum ashabi, kamu itu sahabat saya, tapi saya rindu teman-teman saya. Siapa itu ya Rasulullah? Man amana bi walam yaroni, mereka iman saya padahal tidak melihat saya. Itu Allah lebih rindu lagi, dan Allah membanggakan hamba-hamba ini yang gak jelas ini semua itu mengalahkan para malaikat. Tentu dalam konteks itu, karena malaikat ketika iman, kowe wajar iman, memang kamu tahu saya. Tapi umatnya Muhammad sudah ada ditunggoni Muhammad, gak ditunggoni kekasih saya, tapi tetap iman pada saya. Lalu dengan cara apa? Dengan cara akalnya masing, termasuk yang ahli matematika, nisbatus naini ilal wahid wassalasa wal khamsah, semuanya sama, far'ul wahid. Fal wahid wal aslu wa ghairul wahid far'ul asli. Fal kullu minal wahid. Malaikat ngrungokno iku. Karena semua angka mesti dimulai dari 1. Ya wis. Akhirnya malaikat wis angka cek miliatan wis makhluk cek jumlahe miliatan ratusan miliar gak ono ngaruhi, tetep itu kabeh far'ul wahid, dimulai dari al-wahid. Karena dia ahli matematika, dia berargumentasi tadi nisbatul isnen sampai salasah kabeh iku ning nisbate ning siji iku cabangnya, maksudnya iku asal usulnya tetep siji. Mulane banyak ulama anak gawe mbok guyonan mbok tenan tapi ya rodok tenan to. Rodok tenan artinya ya coba imani tapi kudu mbok imani. Iku nak darani Quran dikumpulno ning Fatihah, Fatihah dikumpulno apa? Ning bismillah, bismillah dikumpulno ning ba. Ba iku mergo dadi nuqtatil wujud. Dadi kok ketok nak Quran minallah nggih, nuqtatil wujud, titik wujud. Kowe gawe gambar serumit apapun mesti dimulai dari satu titik. Misalnya gambar apa lah, gambar pesawat ceblok, cek buta, cek gambar rukun keriting misalnya, tetap dimulai dari titik. Nah titik ini disebut nuqtatil wujud, apa? Nuqtatil wujud. Maka ba itu disingkat oleh ulama bi, kata ulama bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Jadi bi sebab ingsun, kana makana karena saya, sesuatu yang terjadi ya terjadi, yang wujud ya wujud, wa bi yakunu ma yakun, dan karena saya juga sesuatu yang akan wujud nanti akan. Berarti ba adalah nuqtatil wujud, awal daripada wujud. Tentu maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ini nuqtatil wujud.
Nah, kenapa kita butuh angka 1 bukan angka 0? Karena 0 itu di matematika itu adamiyah, sesuatu yang nggak ada kalau di depan. Kalau di belakang nggak apa-apa, dihilangkan. Tapi kalau di depan nggak bisa. Maksudnya 0 itu nggak boleh mendahului 1. Artinya gini, alam ini kadung maujud. Kalau alam ini kadung maujud, nggak boleh diciptakan oleh 0, mesti diciptakan 1 atau yang wujud. Karena nggak mungkin sesuatu yang tidak wujud menciptakan yang wujud. Ya sudah, akhirnya berarti hadhil maujudat yang jumlahnya tidak terhingga ini dimulai dari 1 wujud. Sama angka 2, 3 seterusnya dimulai dari 1. Maka engkau ya Allah harus 1. Akhirnya malaikat itu taslim. Sekarang itu Allah ngendikan, wong ini kok takoi marah buka, malah diterangno malah pusing kira-kira gitu. Nah, umatnya Nabi itu orang yang paling bisa berlogika, terutama ulama-ulamanya, karena mewarisi dari para nabi. Lalu kalau suwon jenengan ape mati, pokoknya latihan tauhid mulai saiki sehingga pas sampai mati, itu pun benar. Misalnya latih saja ketika kita masih hidup normal gini, kita tidak tahu cara kita hidup. Kita tidak tahu cara bekerjanya oksigen, kita tidak pernah tahu caranya bekerjanya jantung, paru-paru dan sebagainya. Kalau kita pengguna iya, kalau tahu dengan makna tahu iya, tapi tidak dengan makna memulai dan menciptakan. Kadang kita sok tahu, wah sistem jantung gini-gini, maka kalau rusak bisa diring gini-gini. Tapi lagi-lagi pertanyaannya, sistem jantung begini-begini itu dari setelah ada apa kita yang menciptakan? Setelah ada, kita sebetulnya hanya menyaksikan. Nah, artinya apa? Zaman kita hidup pun sebetulnya tidak pernah tahu cara hidup kita. Sama setelah kita mati juga nggak tahu caranya kita hidup lagi. Berarti hidup dan mati adalah sama. Ketika kita hidup ya tidak menentukan kehidupan kita, ketika kita mati juga tidak menentukan kematian kita. Semuanya dalam kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sudah, kalau kita dari nggak ada menjadi ada itu nyata, berarti dari ada menjadi ada lagi pasti juga nyata. Yaitu disebut iman. Iman itu satu perangkat keyakinan yang berdasar ilmu. Maka saya bayangkan nanti kalau ketemu Allah itu umatnya Nabi itu paling nyaman, terutama sing gelem ngaji. Nah, sing gelem wiridan tok itu masih tidak cukup, sing gelem ngaji. Karena wiridan itu kan kalau tidak ada ngajinya itu kadang melahirkan khayal. Makanya ulama dulu itu nggak boleh muridnya wiridan sebelum ngaji, karena ilmu itu dimulai dari nazar. Nazar itu berpikir, baru bisa menentukan Tuhan. Makanya awal wajib manusia itu kuling dzuru madza fis samawati wal ardh. Kamu harus berpikir, setelah berpikir makrifat, setelah makrifat baru ilmu. Disebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Baru bakas istighfar, wastaghfir dzambika. Istighfar kamu sah itu setelah tauhidnya benar. Tapi kalau kamu tauhidnya enggak benar lalu istighfar, kan berarti bilang gini, astagfirullah, saya minta ampun ya Allah. Terus di hatinya, Allah itu tenang tak fiktif tuh. Kan kacau. Sah kamu istighfar setelah memastikan Allah adalah wajibil wujud. Jadi tetap semua itu badal ilm. Makanya fa'lam annahu la ilaha illallah, baru wastaghfir, baru minta istighfar. Karena istighfar itu tidak sah sebelum benarnya kalimat tauhid yang bil ilmi, dengan ilmu. Termasuk tadi tes-tesannya Imam Amudi di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, Amudi tolong malaikat ajari tauhid yang jalur matematika sebagaimana kamu mengajarkan itu di dunia. Terus beliau jawab, ya malaikat Allah nisbatus naini wassalasa warrafi alal wahid kada wa kada. Jadi kulun nisbatnya ilal wahid. Mau angka banyak kayak apa, nisbatnya pasti ilal wahid. Fal wahid wal aslu, yang pokok adalah satu, yang lainnya itu akhirnya malaikat yo sungguh mandu-mandu daripada kon belajar meneh satu. Satu sesuai swarga ribet ya Allah. Aku lan termasuk ulama sing bejo, kula nu seneng matematika. Dan matematika Arab itu menurut saya lebih praktis daripada matematika sing porogabet. Kula nu ora seneng, tapi saya betul, saya ini mboten soal nate lomba mbek umat ahli matematika. Niku menang kula, mergo pancen matematika Arab luwih gampang. Anak kula nu sekolahnya sering juara matematika, mergi nganggo matematika kelas mbek matematika kula. Luwih praktis, karena tadi kalau dalam bahasa Arab nak darani 2,5 itu rubul usyur, ya apa?
rubul usur, karena orang Arab itu ummi itu lugu, jadi dibikin tahapan. Caranya biar rubul usur, 1/4 dari 10. Jadi misalnya 1 juta diusurkan dulu berarti 100. Setelah 100 dibagi 4, namanya berapa? 25. Berarti rubul usur 1/4 dari 1/10. Jadi di 1/10 dulu dari 1 juta berarti berapa? 100 bareng 100 1/4-nya berarti 25. Nanti kalau 10 ya gitu, usurnya 10 berapa? 1 ya, unsurnya 10 berapa? 1 ya, terus rubuhnya dari 1 itu berarti propa 4. Nah terus orang Arab itu sengaja difisikkan. Jadi kalau misalnya zakat zuru kan antara usur benisul usur, kalau kamu bilang kan 1/20 sama 1/10 ya, zakatnya zuru itu kan bisa 1/10 berarti per 100 pintal 10 pintal, bisa 1/20 berarti berapa? 5 pintal. Kalau orang Arab enggak bilangnya usur berarti per 100 10 berarti namanya apa? Usur. Atau nisul usur berarti berapa? 5, karena usur itu 10 berarti kalau nisul usur 5. Lah 5 dalam matematika modern disebut 1/20, yang 10 dianggap 1/10. Kalau orang Arab enggak, usur atau nisful usur. Jadi misalnya 1 juta usurnya berapa? 100, separuhnya usur 50. Berarti menurut sampean 50 tambah 1/20 yang 100 1/10. Tapi kalau orang Arab itu karena nggak mau mikir orang Arab, jadi itu justru bagus karena terus dibikin apa bertahap. Nah nanti kalau masalah yang fisik ya difisikkan, misalnya gini, rongokno ke bener matematika sebenarnya ini gue tes-tesan ngarepe pangeran sebenarnya. Misalnya HP ini kan kita warai matematika, Mustafa juga serah iso matematika, roy tasawuf ya ini, mau seneng tasawuf itu gak seneng mikir musa gitu. Tapi akhir-akhir ini iso, mungkin iso ke grup. Ngaku akhirnya dua gitu, kalau ini semilih dunia berapa tirro. Di saya tak songkol dene koncoku akhirat, jebule orang dunya kecewa aku sini. Tapi sebenarnya Gus. Misalnya HP Mus. HP ini satu kan. Iku mbok pro piro. Kalau orang Arab itu cara berpikir gini, di bab ghanimah itu di pro 5. Berarti HP ini dibayangkan dibagi 5. Nah yang satu bagian ini miliknya Allah dan Rasul. Ketika ini dibagi 5, satu bagian namanya apa? 1/5. Wa alamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu. Ya sudah, Nabi dibagi 1/5. Setelah 1/5 ini hilang diambil Nabi dan Rasul, ya Allah dan Nabi dan Rasul itu, yang sisanya kan 4. Jenenge arba'atul akhmas, 4 dari pro 5. Nah yang 4 dari pro 5 itu dibagi para yang ikut perang. Wa alamu annama ghanimtum min syai'in fa lillahi khumsuhu wa lirrasul wa lidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Tapi kalau di bab zakat sesuatu itu dianggap 8, ya sudah HP ini langsung dibagi 8. Berarti pembagian persatunya sumun dianggap 1/8. Nanti di bab apa lagi dianggap 6, ya sudah ini dibagi 6. Jadi orang Arab itu cara berpikir lebih gampang. Karena membayangkan sesuatu itu difisikkan. Apa? Cara wong Jawa ngene, kowe duwe telo sak karung. Anak 5, ya di pro 5, nah anak 6 ya di pro 6. Dadi ana wong kok iso matematika yo goblok banget asline. Perkarane iku bang, wis iso matematika Mas. Ya latih iku sampe tak kon ngetes matematika ning pangeran ben pusing. Jadi ngomong tasawuf sing ora tau mikir yo sing tasawuf sing ora gelem mikir, nek mikir ya apik. Kula yo ngoten. Kalau niku iso matematika termasuk baru kayak diulang Mbah Mun. Mbah Mun itu dulu yang ngajar tauhid saya itu Mbah Mun, namanya kitab Al-Husnul Hamidiyah. Iku sing arange wong modern, jenenge sinten napa Afandi sinten napa Abdul Hamid, pokoke wong modern. Iku ning kitab tauhid itu digambar. Hadhihi nuqtatul wujud, terus ana titik sitok. Terus ning kono ana titik pirang-pirang, tetep nisbatu kullin nuqat, semua titik ini nisbatnya tetep ilal asli, iku titik 1. Jadi wong ben gambarno kenapa alam ini kita aslikan dari sesuatu yang satu
yang tentu itu kita namain Allah karena mbok kayak apa gambar itu jelimetnya tetap dimulai dari satu titik, mbok angka sebanyak apapun ya dimulai dari satu. Nah, ini pentingnya, jadi semua ilmu itu mengarah tauhid. Nah kenapa kita butuh satu? Karena nggak mungkin alam yang wujud ini dimulai dari nol. Berarti nak dimulai dari nol sesuatu yang nggak ada menciptakan yang itu gendeng bareng, jelas gendeng ya Arab ya gak kena diobatno ya. Deng ya. Lah mosok wong nerangno ngene terus sampean jadi takoki marbuka. Kalau ya nanti rencana jawab. Ya soalnya, nah itu sampean nak ulama tertentu mbek pangeran malah konpresentasi. Oh gak keren dong ya. Jadi orang sesuai makome yo sini-sini wong mosok guru tafsir terus. Jadi Imam Mudi iki cerita wong keramat sampean ora usah GR ngalami ngono ora ngarah Ustaz jamin. Dianjuti malaikat ya aku yakin wis. Karena malaikat itu ya kepengin di kegiatan. Kan mungkar nakir terus kadung nyekel godam. Mosok nganggur kan. Dene ya ora trimo maksudnya iku. Hobi nutuk itu hobi. Tapi nanti nak Allah itu mencintai ulama dan pasti mencintai ulama dan itu pasti wali. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum. Para wali itu pasti tidak ada ketakutan. Kalau dia mungkar nakir seperti itu berarti ada rasa takut. Padahal wali dijamin tidak takut. Itu masyhur itu keramatnya Imam Amudi. Dia termasuk ulama yang keramat lewat jalur matematika. Nah Imam Sibawa kan lebih membingungkan malaikat ya sama. Imam Sibawa muridnya juga tanya, wong kok amen ngomong nahwu terus itu terus piye? Masyhur takok Imam Rabbuka, malaikatnya takok ini kuman mausul nopo istifham. Wah paten wong malaikat kon ngaji alfiyah. Terus ditakoki, Imam Rabbuka Allah iku zat sing paling a'raful ma'arif. Jadi zat yang harus diketahui itu Allah. Kok nganti ditakokno iku piye? Cerita wali gue lucu loh. Narobi Adawiyah malah para menek. Marbuka. Ya Allah ini hambamu siapa lagi? Zat yang paling saya kenal, yang semua orang harusnya kenal. Malah ini masih tanya siapa? Suara parah menek. Zat sejelas engkau dan engkau zat yang paling jelas. Kemudian masih ada yang tanya engkau ini siapa? Nangis den, kecewa den. Wong Allah zat sejelas itu masih ada yang apa? Ya lucu tuh. Misalnya ini contoh gampang-gampang. Sing ngaji tafsir Jalalain ini kan mesti ngerah aku kabeh takok. Gus Bah iku sapa kan yo lucu lho. Lah saiki Allah ku zat paling penting ning donya lan ning akhirat. Mergo pemilik alam semesta. Terus ana sing takok Allah iku sapa? Aneh gak? Dong ya maksudnya logikanya. Nangis Robi, ya Allah, zat sejelas engkau kemudian masih ada yang tanya. Itu cerita wali maksudnya kan arah wali orang pati paham. Jadi apa mana langsung ngeritu, wah cerita itu nggak benar, gue orang jadi wali, saya lagi protes, enggak medoi aku, cukup protes saya, enggak mungkin, alam ini wae pangeran rawekmu, kok gue darani ra mungkin berarti milani kekuasaannya, bocah kok dong paham ya, dia milih jadi wali, jadi orang biasa, ngadepi pertanyaan marbuka ya, apa milih latihan wae, mau lima wae, marbuka, Allah, mama nabi juga. Hamad. Terus pertanyaan ketiga apa maksudnya ini pinter ya Bang Biro ini mudin ya pertanyaan ketiga Marabuka mana juga Imam Mukasih apa kiblat juga sih Mas apa wala-wala oleh yang pertanyaan itu apa kan ngomongin gini Marabuka Nabi kitab ya kitab Abuka iya bapak penting. Cuma untungnya ra kanggo bapakmu ya. Kan kon jawab Nabi Ibrahim. Niku keren. Mulane kena ragus ning donya sampeyan ning mungkar nangkir aman. Oh sandur Gus. Man Abuka Ibrahim. Terus apa nih Mas? Kiblat ya. Bocah kok durung hafal wah. Bawa iki. Dianjuti lho kebek malaikat sampeyan. Apa? Nomor berapa? Mosok ana dino urutannya marbuka saudara meyakinkan kalau ini buatan guyon kalau niati guys memang pertanyaan malaikat itu wajib terjadi tapi tetap
wae kowe kudu yakin bahwa wali-wali itu diberlakukan khusus karena Allah ngendikan ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun lahumul busyra alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Sehingga wali itu tidak punya ketakutan baik di dunia maupun di akhirat. Kalau gambaran mungkar nakir seperti itu berarti wali itu punya ketakutan. Maka cerita mungkar nakir seperti itu menghadapi yang umumnya orang mukmin. Ya kan ya kebayang, mosok kanjeng Nabi takoki wa man nabiuka. Iku aneh-aneh wae. Ya tentu kan proporsional, tentu Nabi Muhammad gak ngalami itu, para sahabat, para wali yang gak alami. Kalaupun ada ya prosedur. Masyhur itu. Ya jadi ngaji itu harus khatam. Tapi yang saya mengenang adalah hadisnya Nabi tadi. Saya itu rindu sama ikhwani. Ketika sahabat bilang, bukankah kita ikhwanaka ya Rasulullah? Alasna ikhwanaka. Yang disebut Nabi adalah tuba liman amanabi walam yaroni. Bejo banget wong sing iman be aku padahal tidak melihat aku. Ternyata Allah juga gitu. Allah membanggakan umatnya Muhammad, umatnya kekasihnya Muhammad yang tidak melihat Allah langsung tapi iman kepada caranya apa ya tadi dengan sekian perangkat ilmu nisbatus nain wassalasah wal arba ila al-ma'alihana ta'ala tetap nisbatnya pada satu as-satu wal al-aslu berarti Allah al-wahidul qahar.